wis sapa ae presidene lek sampean gak kerja itu tetep melarat. Soalnya walala. Loh, karena raja itu sebenarnya bukan mengatur ekonomi, ngatur pajak, Ustaz. Ngatur pajak. Kamu kaya dulu, setelah kaya kemudian uangnya dibawa ke atas. Kamu amanah, rajanya amanah. Kamu curang, rajanya akan curang. Kamu pencuri, rajanya pencuri. Kan Ibnu Qayyim kan begitu. Jadi justru yang dibangun itu penyelesaiannya adalah kita membangun basic ekonomi kita. Ekonomi itu menuju kemandirian umat tadi. Kemandirian umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan dinamika umat Islam. Alhamdulillah kita ingin bicara hari ini tentang ekonomi umat Islam, karena banyak dilupakan oleh kaum muslimin bagaimana membangun kekuatan ekonomi. Dan hari ini sudah hadir narasumber kita, beliau Ustadz Syihabuddin Al-Hafidh. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah. Beliau selain sebagai tokoh ulama dan aktif berdakwah di mana-mana, beliau juga kemana-mana menyadarkan umat bagaimana pentingnya membangun ekonomi umat. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, padat jadwalnya Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan padat jadwalnya, padat imannya, padat kantongnya. Amin. Baik Ustaz, tema kita hari ini tentang ekonomi umat. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya kita membangun kekuatan ekonomi umat? Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Dr. Abdullah Khair. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya kepingin izzatul Islam wal muslimin. Islam itu menang, Islam itu jaya, Islam itu bermartabat, gitu kan. Dan semuanya melakukan ijtihad, memulainya dari mana. Dan semua ijtihadnya bagus. Tapi kalau kita renungkan ya, kadang ada beberapa teori dalam Islam sebenarnya bukan teori. Bahkan kadang kita anggap ijtihadi. Padahal yang ngono jane aslinya itu seplek wis aja dirubah-rubah. Bagaimana Rasulullah secara sirah. Gini kita melihat misalnya. Saat kita memandang Rasulullah usia 12 tahun gitu kan. 12 tahun sudah melaksanakan ekspor impor bersama dengan Abi Thalib. Itu kan sirahnya Rasulullah begitu. Kita katanya meneladani Rasulullah. Tapi ya itu kan zaman Rasulullah. Kadang pikiran kita ada aja alasan bahwa anak kita nggak apa-apalah usia 12 tahun nggak ekspor impor. Gitu ya. Padahal kalau kita betul-betul ikut kanjeng Nabi tenanan, ya anak itu sudah mulai. Berarti target usia 12 itu kudu pernah nang luar negeri melakukan perniagaan. Itu kurikulum itu. Dididik sejak dini berarti. Sejak dini. Ya. Tapi itu kan dianggap ikhtiari, pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang gelem diambil, yang enggak gitu. Kalau ingin plek betulan, ya udah seperti kanjeng Nabi. Jadi pengusaha apa enggak urusan, pokoknya lah ikut nyontoh kanjeng Nabi usia 12 tahun sudah diajari dagang. Apa itu menunjukkan pentingnya persoalan ekonomi ini, Ustaz? Persoalan itu kan ekonomi itu. Rasulullah sebelum sirah, sebelum dijadikan Nabi apa yang menjadi teladan terpenting dari beliau yang kita kenal. Sebelum Rasulullah menjadi Nabi. Berarti sebelum kita membawa risalah agama ini, ada basic yang harus kita kokohkan. Rasulullah sebelum menjadi Nabi, kekuatannya adalah dari kecil kekuatan ekonomi. Membangun ekonomi awal ya. Awal. Kemudian kita terkenal yang kedua, Rasulullah membangun social trust, kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Berarti profiling dirinya itu siapa, sampai mendapatkan gelar Al-Amin gitu. Kemudian Rasulullah juga juru damai. Berarti itu kekuatan sosiologinya kuat sekali. Ya, menarik Ustaz. Berarti ini bisa dicontoh dari kecil anak diarahkan untuk kekuatan ekonomi ini. Menurut anak, saya ikut hadis Rasulullah itu tadi Ustaz. Contohnya ya, Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dua orang. Hadis sahih Muslim. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahullahu Qur'anan. Yaitu laki-laki yang Allah beri dia Quran. Fayu'alimhu ana al-lail wa atrafan nahar, dan dia mengajarkan pagi dan sore.
Warajulun, dan laki-laki, atahullahu malan, yang Allah kasih harta, fayunfiqhu ana al-lail wa atrafan nahar. Kemudian dia berinfak pagi dan sore. Berarti wong sugih itu ya, infaknya nggak saulan pisan. Infaknya nggak setahun sekali, infaknya pagi dan sore. Nah, hadis ini dalam memaknai orang itu berbeda-beda. Ada ya wes dari ahlul Quran, gak apa-apa masuk gak sugih. Engko lek wis sugih gak apa-apa enggak jadi ahli Quran. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama ahli Quran dan kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, terus kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan banyak. Jadi di antara para sahabat-sahabat kekayaannya gitu. Jangan salah paham kita kalau ngajak kekayaan kok mulai Ustadz hubudunnya. Iki loh hadis iku loh. Tidak boleh hasil terjadi dua orang, ngadang orang mudeng-mudeng kan. Ustadznya belajar dagang dikira kedonyan. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dua orang. Wong ahlu Quran sing seneng ngajar, wong sugih sing seneng infak. Kalau namanya seneng infak berarti itu terjadi perputaran harta yang tidak pernah berhenti. Nah, di sini berarti satu ya, halakoh Quran dan halakoh tijaroh harus menyatu. Jadi anak-anak itu ada halakoh Quran, ada halakoh fulusiyah, halakoh Quraniyah dan halakoh fulusiyah. Berarti misalnya sini ada Mahat SK gitu Ustaz ya. Ada tambah divisi namanya musyrif tijaroh. Musyrif halakoh tijaroh. Mengiringi berarti. Mengiringi terus itu anak-anak itu diiringi. Quran uang, Quran uang, Quran uang, Quran uang terus gitu. Pelaksananya kira-kira seperti apa itu? Simple ya, itu misalnya pagi halakoh Quran. Kemudian ba'da asar halakoh fulusiyah. Ada kurikulumnya khusus gitu ya, kurikulum tentang keuangan. Contoh fikih muamalat, fikih sewa menyewa, cara menyewa, tata cara mencari modal, cara membuat usaha kecil, cara membuat kualitas produk. Itu kan ilmu ketok, ilmu ngelihat, semuanya bisa. Jadi bukan kita ini kemudian selalu kewaya raya gitu, tidak. Minimal Anda nggak kapusan, minimal sikap Anda dalam bertindak itu ekonomis, nggak boros, minimal strategi keuangan keluarga Anda itu baik, ya. Kudune petang tahun iso gawe omah iki 30 tahun sing ngontrak. Itu ya, itu contohnya. Karena ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu itu Quran dan tijarah. Masyaallah. Untuk zaman ini. Ya, mohon maaf saya kelihatannya kok sangat subjektif sekali dan sangat parsial sekali. Enggak. Saya ingin memunculkan sebuah golongan kecil ini sebenarnya. Golongan Quran itu enggak banyak. Tapi ini yang akan bisa merubah semuanya, Ustaz. Berarti gini, Ustaz. Tadi kan ada halakoh fulusiyah tadi. Berarti itu jadi minit sebagaimana halakoh Al-Quran itu. Persis. Setelah saya renungkan, kenapa disandingkan Quran sama ini gitu ya. Ternyata memang ekonomi kita ini salah satu nggak berhasil karena sistem pendidikan ekonomi, mohon maaf, sistem pendidikan menuju kekuatan ekonominya belum dibentuk. Gitu. Kan awake kan semangat, ayo mohon maaf 212 gembrotuk gitu ya, gawe minimarket. Tidak dibangun melalui basis ilmu kayak Quran lah, kan harus dibangun basis ilmu, belajar huruf hijaiyah, kemudian belajar tajwid, kemudian belajar sanad. Dagang juga sama. Berarti selama ini mungkin karena di basicnya semangat akhirnya lompat-lompat dan tidak maksimal. Iya, jadi ada yang semangat di ekonomi nggak nyentuh Quran, ada semangat di Quran tidak menyentuh ekonomi, ada semangat Quran ingin menyentuh ekonomi tapi sistem pendidikannya masih belum tertata dengan baik. Kan sekarang ya pokoknya kudu kuliah nih sekolah ekonomi, sekolah apa kalau enggak ya wis semerawut. Harusnya kita di tiap masjid sudah ada 2 divisi kan, halakoh Quran dan halakoh tijarah. Bisa terapkan di lembaga-lembaga tadi ya Ustaz ya? Bisa. Berarti lembaga-lembaga ini dari awal juga sudah di-manage seperti itu ya? Di-manage. Ada pendampingan sekolah, pendampingan, dan itu paket, Ustaz. 2 ini paket. Jadi misalnya di ISKS ini, berarti ini lapangan yang 5.000 meter ini, itu harusnya nanti ke depan saat itu ada minimarket, terus kemudian ada minimal rumah makan, terus kemudian ada usaha bidang elektronik misalnya ya, kemudian ada di bidang herbal misalnya, dan itu quality sekali lagi ya, tidak boleh asal-asalan, bersanad.
Bersanad itu misalnya ya minimarketnya, minimal di situ yang mengelola adalah para at-taibun atau alumni sekelas Indomaret atau Khalid bin Walidnya Indomaret itu kemudian ngelola di situ. Misalnya ya, Abdurrahmannya Indomaret kemudian ngelola, harus bersanad. Bersanad ini dalam konteks ekonomi ini orang yang punya kapabilitas, pengalaman dan semua yang asli. Dan ini kadang kita nggak punya sanad. Seperti ngajar Quran nggak punya sanad. Warung itu harus punya sanad. Anda buat warung ini sanad ilmiahnya Anda apa? Tes standarisasi rasa itu sanadnya kemana? Standarisasi penataan itu Anda standarisasinya kemana? Kalau itu nggak punya, ya seperti gawe pondok tahfidz, ustadznya nggak punya sana. Gawe pondok matematika fisika, gurunya tamatan SD. Ini nggak bisa bersaing. Terus herbal, berarti ini akan mengkiblat pada Balai Penelitian Tanaman Obat Nasional misalnya. Kemudian berkiblat pada PT Herbal Holistik India misalnya. Itu jadi ekonomi itu sebenarnya tidak terlalu rumit. Jadi pokoknya sama dengan Quran lah. Ini ada tahapan-tahapan dari awal, anak dipahamkan, ada pendampingan, orang-orang profesional di situ. Pendampingan persis kayak Quran saja, halakohnya. Satu musyrif menangani maksimal 7 anak. Kalau ini diterapkan di pondok-pondok luar biasa. Itu luar biasa. Tapi problemnya kan persoalan personal yang bisa mendampingi ini, kucing terhadap persoalan keekonomi. Itu PR antara ulama yang akan membahas kurikulum fikihnya, kemudian pengusaha yang akan merumuskan berapa keahlian dasar hidup. Keahlian dasar hidup ya. Misalnya 8 atau 9 skill keahlian hidup yang harus dimiliki semua anak-anak kita dalam bidang maisha. Itu harus dirumuskan dulu. Harus dirumuskan. Misalnya anak-anak, kalau saya dulu anak-anak kecil kita sederhana ya, dulu kita sudah diberi keahlian untuk apa? Melihara kambing, melihara sapi, melihara ayam. Pertama kan ayam. Iya, betul. Mbah saya dulu, ibu-ibu saya. Iki, kamu pelihara ayam. Ini untuk kamu jual kapanpun, kanggo sangu sekolah, rekreasi apa, sangu sekolah. Iki wedhus buat daftar ulang. Gitu ya. Sapi lek kepin tuku sepeda motor. Kan gitu aja, sederhana sebenarnya. Orang tua kita kan gitu. Lah saya sendiri sama bapak ibu dulu gitu. Kepingin duit yo ini ngos pitik. Ku pitik ingin dhewe. Mau tak kei sangu nyimek beli, kalau mau beli ayamnya minta tetangga lik-like ya iso. Pembelajaran itu ya sebenarnya. Iya, kepingin sekolah yang ngingo wedhus. Itu sudah real ya. Mungkin dulu entah karena keadaan atau karena posisi enggak, saya kira itu kesadaran penuh. Anak-anak kita sekarang tidak pernah diberi itu. Sehingga pada saat sekolah endingnya saya memburuh di mana, akhirnya itu. Iya, betul. Selesai itu. Nah, itu yang logika hal yang menarik, Ustaz. Kenapa ekonomi kita semuanya itu berbasis ekonomi. Dan itu kemarin saya juga ketemu sama kadang masyarakat kampung, ya Pak Ade, ini loh, jenengan nyekolahno anaknya sampean, sampai adol sawah, ya, nyekolahkan anak sampai jual sawah. Jadilah anak itu sarjana, jadilah anak itu bekerja. Kulo takoni, setelah bekerja iso tuku sawah maneh ora? Nggak gampang awis, paling berapa persen cuman 5%, 10% sing iso tuku sawah maneh. Ya, kembali kita Ustaz, perlu dirumuskan kebutuhan hidup, skill-skill yang memang harus dimiliki dan dikuasai oleh anak-anak itu ya. Mungkin Ustaz bisa menyebutkan beberapa hal yang mungkin kembali yang sirah Kanjeng Nabi. Gitu ya. Kembali ke ternak. Komoditi ternak Ustaz. Kanjeng Nabi apa? Melihara kambing. Ya situ udah melihara kambing itu. Tapi nggak ada berhasil, nggak duwe sanad. Orang yang kompeten tadi untuk mendampingi tadi. Kita punya semangat tapi sanatnya. Anda kalau ingin melihara kambing, berarti pengusaha wajib sekarang berangkat ke Australia. Kok malah mau Australia sing sesuai dengan sunnah? Ya sembuh. Itu mereka belajar. Berangkat kita ke New Zealand. Nah, kita sekarang ini memelihara kambing, semangatnya semangat jenderal, tapi modal pengalaman kita masih kopral. Cara bikin pakan aja belum bisa. Cara menghitung antara pakan sampai daging bisa melakukan keuntungan, pengolahan susunya belum. Cara kita membuat peternakan di atas 3.000 ekor itu juga
juga belum. Apa kemudian kita bilang tidak bisa? Ini perlu disinergikan berarti antara tadi ahli ilmu dan pengusaha ini. Pengusaha itu. Ini antara ulama sama para pengusaha harus merumuskan misalnya kurikulum memelihara kambing dari 10 ekor sampai 1000 ekor. Siapa sekarang lajnah ifta gitu ya, lajnah fatwanya. Jadi ada mufti tijaroh, ada mufti syariah. Jadi Dewan Syariah Kota Surakarta dan Dewan Furu Tijaroh Kota Surakarta. Oh, sinergi dua bergabung ya. Dewan Syariah sama Dewan Tijaroh. Sekarang Dewan Syariah. Ya karena kita ini syariah, tapi ternyata tetap harus ada sosial, harus penggalangan dana. Itu sebenarnya kita di SKS nanti tidak menggalang dana. Itu kiai-kiai itu nyangoni gitu harusnya. Nyangoni uang dari mana? Uang dari Dewan Tijaroh, Dewan Ekonomi Kota Surakarta. Ini nih, kalau nanti saya serahkan Dewan Syariah nanti kepada kiai-kiai yang lain, saya untuk membuat Dewan Ekonomi siap. Sebenarnya kan di sini ada Masyarakat Ekonomi Syariah, ya. MES ya. Itu Masyarakat Ekonomi Syariah. Itu kalau kita masyarakat ekonomi, berarti kita bisa membuat dewan. Ya. Dewan itu berarti yang menggabungkan antar elit ya, untuk menggarap masyarakat ekonomi. Nah, apa yang kita harus mulai, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada orang yang tanya apa guyonan itu, tapi itu benar. Wis sapa ae presiden lek sampean gak kerja itu tetep melarat. Soalnya walala. Loh, karena raja itu sebenarnya bukan mengatur ekonomi, ngatur pajak, Ustaz. Ngatur pajak. Kamu kaya dulu, setelah kaya kemudian uangnya dibawa ke atas. Kamu amanah, rajanya amanah. Kamu curang, rajanya akan curang. Kamu pencuri, rajanya pencuri. Kan Ibnu Qayyim kan begitu. Yeah. Jadi justru yang dibangun itu penyelesaiannya adalah kita membangun basic ekonomi kita. Ekonomi itu menuju kemandirian umat tadi. Kemandirian umat. Umat tidak tergantung, artinya umat bisa mandiri, bisa juga nanti dia melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan syariat tanpa ada rintangan dan gangguan gitu ya. Tadi Ustaz, apa yang kita bangun ekonomi yang pertama? Berbasis peternakan. Peternakan ya. Nah, kalau kita ada isyarat peternakan, Ustaz, berarti itu sebenarnya berbasis wilayah dan luas bumi. Maka Allah mengatakan khalifatullahi fil ardi, adalah khalifatullah di atas bumi. Maksudnya basic wilayah dan basic kemampuan keluasan. Mengelola berapa hektar kita dianalogikan dengan kemampuan kita mengelola ternak tadi. Mengelola ternak, kalau ternak 100 ekor itu ya, maka kita perlu lahan kira-kira 4 hektar. Kalau 200 ekor berarti 8 hektar. Ada proporsionalnya di situ. Proporsional ya? Di situ. Terus kemudian di situ berarti ada tanaman, ada pupuk, ada proses gerak. Itu kita khalifatullah itu gini. Berapa luas Anda nyebarkan Quran? Skala kabupaten, Ustaz. AP. Sekarang berapa kekuatan Anda membangun ekonomi? Ya lahan 5.000 meter, kan nggak imbang. Iya. Lah iso anak-anak ini alumni ISK, alumni anak santri-santri itu, alhamdulillah Ustaz, saya sebarkan Quran, alhamdulillah skala kabupaten Ustaz. Ya, 700.000 penduduk, alhamdulillah 40% sudah saya ajari Al-Qur'an. Masya Allah, mereka semua jadi orang-orang soleh. Yeah. Wes oke, sosis, soleh sugih. Ya, alhamdulillah Ustaz, kami sudah mengelola tanah-tanah masyarakat luar biasa, ya ada 10.000 hektar lah. Itu total kira-kira 30% dari aset-aset pertanian yang ada di kabupaten kami. Cakep. Justru selama ini itu yang ditinggalkan ya. Iya, karena ditinggalkan akhirnya khalifatullah fil masjidi. Jadi rebutan masjid itu rebutan masjid itu kan. Kenapa? Ya memang kita sebenarnya ya Allah kok rebutan masjid. Tak inna ardullahi wasi'ah. Yeah. Semua bisa jadi tempat sujud. Kan kita juga ya saya tidak anu ke siapa. Kita nggak boleh memiringkan ke siapa yang rebutan masjid, tidak. Tapi ini sebenarnya diri kita sendiri. Fenomena gitu loh. Gak iso ngelola lahan, masjidnya ya ora iso gawe dhewe, orang saya bangun dhewe, iso nemong rebutan dan merasa aku paling bener.
perlu introspeksi ya. Murokapnya banyak Ustaz. Kita evaluasi kita semua, nggak usah nyalahkan siapapun. Saya sendirilah, aku dewe wis ngono. Antum nggak usah ndelok wong liya ya, delok Syihabuddin ae wis. Senengane rebutan masjid. Oke Ustaz, kemandirian umat dalam bidang ekonomi mungkin kita tarik agak kecil. Kemandirian lembaga-lembaga pendidikan Islam, mungkin majelis-majelis taklim, ormas Islam, itu langkah-langkahnya seperti selain mungkin dengan ternak apa yang perlu disiapkan mereka?